Sejak Indonesia dihantam badai pandemi COVID-19 3 bulan lalu, perlahan kegiatan ekonomi dalam negeri terus terganggu. Sektor usaha terdampak hebat, para pekerja pun menjadi tumbalnya. Dari data Kementerian Tenaga Kerja per 1 Mei 2020, ada lebih dari 1,7 juta pekerja terdampak pandemi corona, sementara lebih dari 1,2 juta pekerja masih dalam tahap verifikasi. Indonesia belakangan ini memburuk seperti yang pernah disinggung Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Indonesia beberapa kali mencatat rekor buruk dalam hal tambahan harian kasus corona. Ada 2 provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Tidak bisa pemerintah pusat sendiri, tidak mungkin juga pemerintah daerah saja, ini memerlukan kolaborasi. Nah, kami dari gugus tugas menyatakan konsep kita adalah PSBM secara ketat, yaitu pembatasan sosial berskala mikro. Jadi misalnya koordinasi kami tadinya 44 rumah sakit provinsi dan daerah. Kemudian tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. KSPI kalau mencermati atau melihat kondisi dampak ataupun kondisi tentang pandemi COVID-19 ini, buat kita, buat pekerja, ini sesuatu yang menakutkan sebetulnya ketika melihat media, kemudian pemerintah memposisikan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itu pada posisi di awal. Tetapi berikutnya sebetulnya teman-teman pekerja lebih takut untuk tidak menerima upah, tidak makan, tidak mendapatkan pekerjaan daripada COVID itu sendiri. Itu terbukti dengan beberapa kondisi. Misalkan di dalam pabrik-pabrik sekarang, meskipun diterapkan larangan untuk melakukan aktivitas, tetapi ternyata ketika pabrik tetap membuka produksi, mereka tidak ada persoalan. Bahkan diabaikannya social distancing di dalam pabrik itu sendiri. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam hal COVID-19 ini di mata kami pekerja, khususnya di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ini sangat merugikan. Bahkan kami seolah-olah tidak dianggap. Justru dengan COVID-19 ini, banyak hak-hak kita yang diabaikan. Terbukti dengan munculnya surat edaran dari kementerian dan surat-surat yang lain, kebijakan-kebijakan yang lain. Yang pertama, dari upah yang diliburkan. Kami menganggap bahwa ini kan kondisi-kondisi bukan force major. Tetapi pengusaha menganggap ini adalah force major, kemudian pemerintah yang kita sesalkan justru memberikan ruang yang lemah, justru memberikan ruang kepada pengusaha agar memberikan tawaran, bahkan tidak mengupah. Ini dibiarkan oleh Kementerian Tenaga-Kerjaan, khususnya pengawas tenaga kerjaan. Laporan yang masuk ke Wasnaker lebih banyak diabaikan, tidak ada tindakan apapun. Kedua, tentang surat edaran Menteri tentang THR yang dicicil, itu sangat membebani kita dan jujur kami sangat tersinggung dengan kebijakan-kebijakan ini. Kaitannya dengan kebijakan-kebijakan daerah. Contoh di DKI Jakarta, ada PSBB, hanya 8 jenis pekerjaan yang diperbolehkan aktif. Tetapi ketika industri manufaktur di pabrik-pabrik tetap melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa, ini diabaikan. Diabaikannya bukan dari provinsinya, tingkat daerahnya, tetapi dengan munculnya surat dari Menteri Perindustrian yang memperbolehkan beberapa pabrik tetap buka walaupun dalam posisi yang sedang panas-panasnya, posisi pandemi yang parah. Bahkan tidak perlu melakukan social distancing. Itu yang sangat merugikan kita. Pertama, seharusnya pengusaha tidak serta-merta menangkap apa yang diberikan atau yang
tawarkan oleh pemerintah ketika pemerintah memberikan stimulus yang sangat luar biasa. Ada stimulus terhadap kebijakan pajak, ada stimulus terhadap keringanan pembayaran asuransi dan sebagainya. Nah, posisi ini yang seharusnya, yang kondisinya sekarang ini justru sangat merugikan kita. Artinya bahwa dengan COVID ini justru kita sangat dirugikan. Apalagi sekarang muncul wacana efek dari COVID ini akan ada PHK besar-besaran, akan ada pengangguran sekian juta orang. Ini sebetulnya menimbulkan sebuah situasi bahwa akhirnya pengusaha merasa bahwa ketika saya memphk karyawannya tanpa pesangon dan apapun diperbolehkan karena kondisi pandemi itu. Nah ini yang menurut saya sangat tidak bijak, dan beberapa kali kita sampaikan kepada para stakeholder, pemerintah di mana dalam kondisi sekarang ini? Kok nggak ada yang peduli dengan pekerja? Oke, pekerja informal di beberapa kesempatan waktu awal-awal ya sudah ada berikan bansos dan sebagainya. Kalau pekerja formal yang terdampak langsung dalam bentuk di PHK atau diliburkan, ini kan baru sekian bulan baru kali ini dilakukan. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Setelah kita teriak-teriak ribut dan sebagainya baru diberikan bantuan itu. Saudara, bukan perkara mudah bagi tim medis yang saat ini menjadi pejuang terdepan dalam penanganan pandemi corona. Mereka harus ekstra hati-hati dalam bekerja dan mengabaikan kenyamanan diri karena jam kerja yang panjang. Mereka harus menjadi pejuang terdepan penanganan pandemi virus corona. Mereka adalah para dokter, perawat, hingga pengemudi ambulans. Bukan perkara mudah. Penanganan pasien membuat mereka harus mengenakan alat pelindung diri atau APD hingga berjam-jam, sesak, pengap, dan tidak jarang harus menahan diri untuk ke kamar mandi. Mereka tidak bisa berkali-kali berganti APD karena jumlahnya yang terbatas. APD yang sudah dilepaskan harus segera dibuang dan tidak bisa dipakai lagi. Ya, pada saat ini dan kondisi yang ada pandemi ini, kita lihat di sektor rumah sakit mengalami situasi yang sangat berbeda dengan sektor yang lainnya. Kenapa? Karena rumah sakit langsung berhubungan, para anggota kami berhubungan langsung dengan para pasien yang terjangkit masalah COVID ini. Sektor farmasi adalah sektor yang juga sangat penting dalam pandemi ini karena beberapa obat-obatan dan juga beberapa vitamin dibutuhkan oleh para pasien dan masyarakat. Maka mereka karyawan masih bekerja seperti biasa walaupun ada beberapa pergiliran dalam seminggu 2 atau 3 hari libur dan masuk 3 atau 2 atau 3 hari masuk seperti itu. Dan juga kita mengharapkan di dua sektor ini, farmasi dan kesehatan ini, tidak terjadi hal-hal yang membuat karyawan menjadi ketakutan dalam kerja. Yaitu kenapa? Ada 2 ketakutan dengan pandemi ini, terkena COVID ini, dan ketakutan kedua adalah ketakutan bahwa dia tetap masih mau bekerja, tetap ketakutan jangan sampai ter-PHK. Maka kita harapkan seluruh manajemen di sektor kesehatan, farmasi, jamu, dan domestik tetap membuat suasana yang baik, harmonis hubungan kerjanya, dan apapun yang terjadi dibicarakan dengan serikat pekerja sehingga segala keputusan kedua pihak menjadi lebih baik dan keputusan yang terbaik bagi mereka, serta perusahaan kedepannya tetap lebih eksis dan karyawan tetap sehat semua dan tidak mengalami terkena pandemi ini. Pertama, kita melakukan menanyakan ke setiap anggota kami di sektor farmasi dan rumah sakit
bagaimana kondisi mereka bekerja. Setelah itu kita minta mereka bekerja sama dengan dengan perusahaan untuk membicarakan dengan pihak manajemen bagaimana mereka untuk melakukan kedepannya dalam pekerjaan tersebut. Nah, untuk sektor kami, kita dengan cara teman-teman yang lain, kita melakukan kampanye terlakuan adalah sama seperti ini. Inilah kampanye kita bahwa tetap kita harus jelas menyatakan pekerja sektor rumah sakit penting untuk garda terdepan untuk melakukan memutus rantai COVID ini. Maka tetap mereka bekerja, tidak takut, tapi kita harus waspada pada tersebut. Dan juga kita menyatakan bahwa tempat kerja yang berserikat adalah tempat kerja yang lebih aman. Ini yang kita lakukan. Tapi kita seperti itu karena inilah persatuan karyawan, kekuatan karyawan menjadi modal kuat untuk menggalang permasalahan yang ada. Itu yang kita lakukan. Dan juga kita melakukan juga yang namanya kepada teman-teman selain kampanye ini, kita juga membantu pembelian APD, baju hand dan juga hand sanitizer, masker, dan alat pelindung yang lainnya kita berikan secara kepada beberapa teman kita di sektor rumah sakit. Pernyataan pemerintah yang membuat suatu hal kabar gembira bagi kami sektor kesehatan, yaitu dengan menyatakan bahwa akan memberikan insentif kepada para pekerja di sektor kesehatan. Peraturan ini, yang pemberian insentif ini, kita minta untuk seluruh pekerja kesehatan, baik di pemerintah maupun di swasta. Itu pertama. Yang kedua, pemberian insentif ini juga diberikan kepada seluruh pekerja yang di sektor kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, serta para pekerja lain, farmasi, laborat, ronsen, serta juga para pekerja yang di bagian administrasi pasien, administrasi, serta juga tak lupa yang harus diberikan juga adalah teman-teman dari servis. Satu, kalau tetap mau kita sepakat memutus rantai penyebaran COVID, maka kalau pabrik tetap buka, satu, social distancing itu menjadi syarat utama. Yang kedua, tetap memakai protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta perlengkapan, baik alat cuci tangan, kemudian jaga jarak, pakai masker, dan yang terpenting jangan membuat kerumunan, membuat kegiatan-kegiatan yang membuat merugikan diri kita dan juga merugikan masyarakat serta bangsa dan negara. Jadi itulah harapan kita. Dan harapan terakhir, tolong pekerja ini salah satu kekuatan bangsa, kekuatan negara, maka harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Hindari PHK. Kalaupun terakhirnya terjadi PHK, tolong hak pekerja tetap diberikan. Pesangon mutlak diberikan. Tidak ada alasan pengusaha untuk diberikan pesangon ketika memphk pekerjanya hanya karena alasan COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.